Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to rahmacyber.net. Nah, di Chromebook ini ada beberapa hal yang baru. Tak terasa di sini kita sudah berada di versi 128, teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini di sini kita akan ngebahas tentang bagaimana caranya mengaktifkan dictation di Chromebook versi 128 ini. Oke, sebelumnya di sini kita pernah bahas juga tentang dictation, teman-teman. Bagaimana cara mengaktifkannya. Tetapi di sini mungkin ada perbedaan layout sedikit ya, teman-teman ya. Walaupun demikian sebenarnya sebagian besar sama, teman-teman. Jadi cara yang aku ajarkan di sini kalian bisa langsung menuju ke bagian setting. Oke, di sini kalian bisa langsung menuju ke bagian setting, teman-teman. Oke, setting. Nah, setelah itu, nah ini dia tampilannya memang berbeda, teman-teman ya. Dictation biasanya berada di sini, di bagian ini, teman-teman ya. Di bagian kalian bisa langsung di bagian accessibility, teman-teman, dan biasanya di bagian keyboard. Nah, seperti ini ada dictation. Nah, tetapi sama seperti yang dulu. Jadi kalau misalnya biar kalian itu tidak bingung, tampilan-tampilan mesti berubah, misalnya kayak gitu ya, teman-teman. Tampilan Chromebook yang sekarang quick settingnya berubah, bagian settingnya berubah kayak gitu ya. Di sini yang nggak berubah itu setting. Jadi kalau misalnya kalian pengen cari dictation, tinggal setting, cari search aja dictation. Nah, seperti ini maka dia akan langsung menuju ke sini. Dictation cepet, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa langsung aktifkan di bagian sini panelnya ya. Tinggal kalian aktifkan aja, klik. Nah, seperti itu. Nah, tapi di sini ada beberapa hal yang baru, teman-teman, yang mungkin di sini bisa menjadi tambahan yang sebelumnya belum tak bahas, teman-teman. Yaitu sekarang di sini untuk bahasa Indonesia. Oke. Nah, di sini teman-teman ada beberapa bahasa nih di sini, teman-teman. Oke, kalau kalian itu pengen ini tadi ya, teman-teman. Ini tadi kan untuk bahasanya tadi dia nggak nampil nih. Kalian perlu buka dulu teks atau apa gitu ya, teman-teman. Yang jelas di sini kalian aktifkan kayak gini, teman-teman ya, aplikasi teks editornya agar dia bisa aktif. Nah, di sini ternyata untuk bahasa Indonesia itu dia sudah support offline. Wah, support offline, teman-teman. Jadi misalnya kita nggak ada koneksi internet, di sini kita bisa pakai bahasa Indonesia. Ini ada beberapa bahasa yang sudah disupport offline, teman-teman ya. Selain bahasa Inggris, tentu udah yang utama ya, teman-teman. Yang pertama kali offline. Tapi di sini juga support bahasa Cina offline ya. Terus ada bahasa Inggris Australia gitu ya, Inggris Kanada, Inggris India, Inggris Ireland. Jadi kalau misalnya kalian logatnya logat India misalnya, kalian bisa pakai ini ya. Terus ada English Singapura, teman-teman ya, itu dia works offline. Terus ada English United Kingdom, United States, itu udah yang paling pertama ya. Terus ada bahasa Perancis, bahasa Kanada, terus bahasa Jerman. Wah, ini udah banyak sekali nih, bahasa Hindia, bahasa Indonesia, bahasa Italia, bahasa Jepang pun juga dia sudah offline, teman-teman. Ngeri, bro, ngeri. Terus ini bahasa Korea pun juga offline ini ya, teman-teman ya. Jadi kalau kalian itu nggak sedang koneksi internet gitu ya, teman-teman ya, di sini kita bisa tetap voice to text, teman-teman ya, secara offline dengan bahasa itu, bahasa Polis, bahasa Portugis atau Brasil, bahasa Rusia pun juga offline, bro. Ngeri. Terus ada bahasa Spanyol, United States, itu offline juga. Thailand, Turki, offline juga. Terus ada bahasa Vietnam, ngeri. Ada banyak sekali bahasa yang sekarang itu di versi 128 itu sudah support offline tuh, bayangkan. Bandingkan dengan yang sebelahnya ya, misalnya di situ ya Windows. Windows di situ untuk bahasa Indonesia saja itu masih kesusahan ya, teman-teman ya, di situ ya. Walaupun mungkin nanti akan ada pengembangan di situ ya, karena untuk voice to textnya itu memang aku lihat ya terakhir kali ya, mungkin yang sekarang aku nggak tahu, yang pas beberapa bulan yang lalu itu masih English gitu ya. Jadi Indonesia masih belum support, apalagi ini offline, bro. Ngeri. Jadi kalian bisa melakukan penulisan dengan menggunakan suara offline menggunakan beberapa bahasa yang tadi. Ngeri. Ini bahasa Indonesia, tapi dulu ya, tentu ya, teman-teman. Jadi misalnya kita mau ke bahasa, misalnya ini ya, kita kan bahasa, nah di sini ada bahasa Jepang nih. Kita bisa offline kan, misalnya di sini kita update nih ya, teman-teman ya. Kita update, terus di sini kita akan buat ini. Dia download, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Oke, dia sedang melakukan downloading ya, teman-teman ya. Downloading artinya apa? Artinya dia akan support secara offline nih. Kita akan coba secara langsung ketika ini itu offline. Oke, sudah selesai. Dan kita akan coba untuk putuskan internetnya, bro. Kita putuskan wifi-nya.
tuh kan offline ya. Sekarang kita akan coba untuk ngomong konnichiwa. Tuh kalian bisa lihat dia langsung nulis teman-teman. Tuh ya, nulis dalam bahasa Jepang ya, konnichiwa. Sekarang kita akan coba lagi, hajime maste, watashi namai wa Hatkuru. Seperti itu. Ini akan sangat mempercepat ya kalau misalnya kalian itu misalnya ya bekerja untuk menulis bahasa kayak gini teman-teman. Ini akan bisa mempercepat gitu ya teman-teman ya pekerjaan kalian. Nah, walaupun demikian di sini mungkin kalau kalian udah paham tentang tulisan-tulisan kayak gini, ini kalian bisa langsung mengkoreksi ya teman-teman ya, seperti itu. Tapi di sini aku coba untuk mencontohkan saja. Oke, kita akan ganti ke bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu dia sudah aku download ya teman-teman ya. Bahasa Indonesia kita akan ganti. Jadi kalau misalnya kalian pengen ganti bahasa ya teman-teman, untuk kalian bicaranya, kalian bisa langsung ganti dulu untuk bahasanya bro. Jadi seperti itu ya. Kita ganti. Misalnya di sini kita update nih. Kita ini biar akurat ya teman-teman ya. Nanti biar nggak kecampur-campur. Di sini kita ganti ke bahasa Indonesia, update. Oke, alright. Sudah, sekarang kita akan ngomong bahasa Indonesia. Oke, di sini aku sedang mencoba memakai speech to text dari Chromebook dalam mode offline. Dan ternyata di sini ketika aku tidak memiliki koneksi internet, ini menerjemahkan dengan cukup baik suaraku. Dan ini aku memakai audio internal teman-teman. Dengan posisi audio internalnya ini sensitivitasnya itu aku fullkan. Nah seperti itu, sehingga ketika aku pengen ngomong dari jarak yang gak jauh, dia akan masih bisa menerima. Kita akan coba lagi untuk berbicara. Nah di sini kalau kalian pengen memakai shortcutnya biar cepat, di sini kalian bisa pakai ya. Ini aku pakai keyboard eksternal karena di sini udah bermasalah, jadi aku copot. Kita bisa pakai Start D. Itu langsung dictation teman-teman. Dan ini dalam jangka jarak yang lumayan jauh. Ini kalian bisa lihat sendiri. Ini untuk Chromebook sendiri dia bisa, dia bisa menerimanya gitu ya, menerima suaraku untuk dijadikan teks secara langsung menggunakan bahasa Indonesia. Dan ini kalian bisa terapkan untuk bahasa lainnya teman-teman. Dan ini update yang cukup menarik sih buatku di sini ya, di versi 128 ini teman-teman. Selain yang tadi yang kita perlihatkan sebelumnya, sebelumnya udah yang ini nih, yang di What's New itu kan ada beberapa teman-teman. Cuman memang beberapa itu lebih eksklusif ke beberapa hal gitu ya, yang aku sendiri tidak berlangganan. Misalnya di sini ya, Microsoft 365 file. Oke, kalian bisa menggunakan yang dulu pernah kita bahas di sini yang gratis teman-teman. Cuman memang di sini untuk editing text, slide dan lain sebagainya di Chromebook itu aku menggunakan Google, lebih ke Google Slide, Google Doc itu, atau kalau nggak di ini dia kita memakai Kolabora Office teman-teman. Biasanya kayak gitu teman-teman ya untuk ini. Terus ini view multiple calendar itu memang sebelumnya kita pernah bahas dan tidak jauh beda, hanya aja memang di sini untuk multiple calendar ini tuh dia bisa beberapa akun Google teman-teman yang tampil di sini ya untuk tagsnya. Terus di sini tags maupun itu untuk kalendernya nih kalian bisa lihat di sini. Oke, ini September, Oktober dan lain sebagainya bisa langsung. Terus di sini follow words with select to speech. Terus kita juga bisa change cursor dan lain sebagainya. Tetapi di sini yang menjadi poin penting atau yang aku garis bawahi adalah ini tadi ya, dictation bisa offline teman-teman. Oke, dan aku udah tunjukkan beberapa hal yang tadi yang udah offline teman-teman. Dan mungkin ini menjadi daya tarik buat kalian yang berada di dunia kepenulisan teman-teman ya. Entah itu kalian adalah seorang jurnalistik ataupun kalian bekerja di agensi kayak gitu teman-teman, seperti itu, atau kalian untuk mengembangkan blog website kalian pribadi teman-teman ya, seperti itu. Di sini bisa menjadi lebih cepat gitu ya, kalian bisa ngomong ya, nyediain teks gitu ya teman-teman ya untuk menulis, dan kalian bisa menuangkan pemikiran kalian di situ gitu ya teman-teman ya. Pemikiran, jadi pemikiran original teman-teman. Pemikiran itu original karena itu berbeda dengan AI artificial intelligence ya. Tentu ada perbedaan antara manusia yang asli dengan robot gitu ya teman-teman. Walaupun dari segi kepadatan ya, mungkin kepadatan informasi mungkin akan lebih padat jawaban AI kayak gitu. Ini Chromebook yang murah-murah aja kayak gini udah bisa mendukung kepenulisan teman-teman. Karena kepenulisan itu di sini ya teman-teman ya, dia tidak membutuhkan GPU yang berat, enggak teman-teman ya. Seperti berbeda dengan game ya, gaming kayak gitu ya, gaming ataupun yang berkaitan dengan editing video ya, yang dia itu memakai GPU seperti itu. Kalau untuk kepenulisan itu dia masih istilahnya dia itu masih ringan gitu ya teman-teman ya, seperti itu sih.
Sehingga saya rasa ini Chromebook yang murah kayak gini aja di sini udah cukup membantu kalian di situ. Nah, Bang, kenapa kok nggak pakai smartphone aja kan bisa? Nah, untuk pakai laptop ini akan jauh lebih nyaman gitu ya, lebih nyaman teman-teman ya. Seperti itu, Bro. Apalagi dengan adanya dictation offline ini. Oke, ini akan semakin menambah nilai jual si Chromebook, Bro. Oke, kira-kira seperti itu. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.